Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan yang akan mendaftar menjadi pengawas PTPS pada saat pemilu 2024 nanti, berikut saya akan melampirkan syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pengawas TPS atau PTPS pemilu 2024. Yang pertama, tentunya warga negara Indonesia. Yang kedua, syaratnya pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun. Ini nggak ada batas maksimal, teman-teman ya. Yang ada juga batas minimal usianya 21 tahun. Berarti yang usianya 21 tahun bisa langsung ikut melamar. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan. Nah, ini yang nanti akan dibuktikan dalam sebuah surat pernyataan. Kemudian syarat yang keempat, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Ini nanti akan dipresentasikan dalam wawancara, teman-teman. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketenagaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Nah, ini nanti akan digunakan pada saat kita melakukan pengawasan pemilu pada saat pemungutan suara di TPS yang akan dilaksanakan oleh KPPS. Kemudian syarat selanjutnya, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau SMA sederajat, teman-teman. SMA, SMK, dan kemudian tingkat aliyah itu bisa mendaftar menjadi pengawas pemilu. Kemudian syarat selanjutnya, berdomisili di kecamatan setempat. Nah, ini berarti bukan lagi desa setempat, teman-teman, tapi kecamatan. Jadi antar desa itu bisa saling mengikuti pendaftaran. Jadi yang paling utama itu adalah domisilinya di kecamatan setempat, nanti akan ditempatkan di kecamatan tersebut, desa mana, TPS mana. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nanti akan ada surat pernyataan juga, ada poinnya di mana di sana tidak menggunakan narkoba ya, teman-teman. Kemudian syarat selanjutnya, kalau ada teman-teman yang tergabung di Parpol itu harus sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS, teman-teman ya. Ya, kalau ada surat pengunduran dirinya itu bisa dilampirkan nanti pada saat pendaftaran. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman harus mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintah atau badan usaha milik negara, daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Jadi harus keluar dari perpolitikan ya. Kemudian syarat selanjutnya, tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Nanti ini juga dibuktikan dalam surat pernyataan. Ada poin-poinnya termasuk poin tidak pernah dipenjara selama 5 tahun, teman-teman ya. Kemudian syarat selanjutnya, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan nanti dengan surat pernyataan juga. Nah, nanti pengawas TPS itu akan bekerja full dalam selama 1 hari pada saat pemungutan suara yang akan dilaksanakan oleh KPPS. Nah, nanti pengawas TPS itu hanya melihat bagaimana mekanisme proses pemungutan suara yang dilakukan oleh anggota KPPS dari awal pendaftaran DPT sampai dengan nanti pemungutan suara dan hasilnya ditandatangani oleh saksi, kemudian oleh anggota KPPS. Hanya seperti itu ya, mengawasi, duduk aja, ngopi, minum gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol, enak banget loh teman-teman. Dan gajinya pun juga sudah setara sama anggota KPPS. Kemudian selanjutnya, teman-teman syaratnya bersedia tidak menduduki jabatan. Nah, ini sama juga ya, nanti akan ada di surat pernyataan. Kemudian yang terakhir, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Jadi gak boleh ada ikatan, contohnya suaminya anggota KPPS, kemudian istrinya pengawas. Nah, itu gak boleh ya. Gak boleh ada dalam satu ikatan. Seperti itu, karena ini banyak yang bertanya juga. Oke, pendaftarannya nanti akan dibuka. Silakan teman-teman pantengin channel saya untuk informasi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.